Ya. Jadi gini, saya mengamati ya perdebatan gini. Pertama saya mau komentari dan sekaligus tanya kepada Bang Freddy ya. Bang Freddy, memang nggak apa-apa juga sebenarnya menguji pasal karena dia terkena pasal itu dipakai untuk dirinya. Nggak apa-apa, tapi kan tadi saya katakan yang penting adalah kualitas argumentasinya. Nanti saya kembali ke Bang Sangaji. Yang kedua, soal persoalan pidana ini ya, Bang Freddy ini kan mungkin ring satunya Pak Jokowi kali ya. Valid Bang. Valid ya. Jadi begini, saya mau memberikan catatan kritis begini. Kalau memang yang dipakai untuk menjerat RRT itu pasalnya adalah pasal pencemaran nama baik, ya, yang mana pencemaran nama baik itu melindungi subjek reputasi. Dalam hal ini nggak apa-apa dia nggak dikasih lihat ijazahnya, ya, nggak apa-apa dia dilakukan pemidanaan, itu sah-sah saja ya secara hukum. Tetapi kalau yang dipakai adalah pasal tentang integritas data, itu kan bicara objek, yaitu bicara ijazahnya itu sendiri. Nah, baiknya kalau mau menjerat orang dengan pasal integritas data yang ancaman hukumannya lumayan tuh 8-12 tahun, kenapa nggak coba mungkin bilang ke Poldanya atau ke Pak Jokowinya, diberikanlah akses mereka ya untuk melihat ijazahnya. Kemarin kan diberikan aksesnya kan hanya dilihat sebentar saja. Dilihat biar mereka mengeksaminasi atau ditunjuk pihak ketiga supaya kalau ternyata betul-betul laporan independennya mengatakan ini asli, mereka dikasih yang namanya trial penalty. Apa itu trial penalty? Dikasih hukuman yang paling tinggi. Karena udah tahu ini asli masih ngeyel terus. Gitu ya kira-kira yang pertama. Nah yang kedua saya mau ke Bang Sangaji nih. Ini soal betul tadi cerita soal MK, Antasari Azhar, betul. Tapi saya mau masuk lebih teknis lagi tentang logika argumentasinya. Tadi Bang Freddy mengatakan ke Bang Sangaji soal pasal tadi ya. Apakah ini kebebasan berekspresi, opini, atau ini pemukaman kritik. Nah justru kan kalau kita peras itu argumentasinya di MK, mau mengatakan begini, sederhananya, ada garis batas antara kebebasan berekspresi dan garis batas antara kejahatan. Ya, itu yang makanya pencemaran nama baik. Nah garis batasnya itu argumentasi utama RRT ini adalah riset dengan niat baik. Ini diulang-ulang terus ini. Ini kalau di Ctrl F di PDF ya itu mungkin 87 ada kalimat itu. Ya, riset dengan niat baik. Tetapi saya ini Bang Sangaji nggak ikut drafting nggak itu ya, saya nggak tahu ya. Tidak dijelaskan apa itu riset dengan niat baik. Ya apa itu riset? Tadi kan Bang Sangaji ngomong riset, metodologi, replikasi, tapi nggak bunyi. Ya, nggak bunyi. Dan ada Bang Sangaji definisi tentang riset di Undang-Undang 11 2019 tentang ilmu pengetahuan ya, sistem ilmu pengetahuan ada. Ya, itu nggak bunyi juga. Nah, di sini makanya saya mau mengatakan kenapa di uji materi sepenting ini yang menentukan nasib ini kok tidak dielaborasi apa itu niat baik, riset. Saya sebenarnya curious juga apa maksudnya riset dengan niat baik, karena semua riset itu nggak peduli niatnya tapi prosesnya. Ya, riset tidak peduli oleh niat, riset peduli dengan prosesnya, riset peduli dengan metodologinya, riset peduli dengan kejujurannya. Makanya saya bilang dalam riset itu harus berani mengakui riset saya mungkin ada salahnya. Artinya riset tidak selalu benar ya Bang Udah Risto, pasti itu, makanya tadi Bang Sangaji mengatakan bahwa kalau riset coba dong lawan dengan riset lagi, ya itu bisa begitu bisa enggak ada kewajiban juga karena tadi ada benang merah antara apakah ini riset, ya ada garis batas apakah ini riset atau ini suatu kejahatan. Begitu, kenapa nggak dielaborasi? Coba nanti Bang ditanya. dulu boleh Bang Silakan. komentari Bang. Ya, begini Bang Aristo. Kenapa tidak ditunjukkan saja dikasih mereka untuk meneliti Bang? Untuk meneliti. Pertama memang tidak ada mekanisme untuk itu kan. Yang kemudian yang berikutnya ya kita sadar betul Pak Jokowi sadar betul bahwa memang niat orang-orang ini konsisten memang hanya untuk menyerang. Sangat konsisten sampai ke kuburan saja dicari itu. Bayangkan. Terus yang begini mau diladeni. Kemudian Solo didatengin rame-rame. Ya. Mau menagih itu ijazah. Seorang presiden bayangkan dibegitukan. Di mana martabatnya? Pak Jokowi juga punya
punya harga diri, punya kemarahan, walaupun dia bekas presiden, walaupun dia pejabat presiden, situ loh. Dan pasti, ya, saya bisa pastikan 1000% seperti kata orang ini, tidak akan pernah menerima ijazah itu asli, karena argumennya selalu begitu, ditunjukkan di Polda, ditunjukkan di setelah digelar perkara di Bareskrim, ditolak. Ditunjukkan oke lah sepintas. Ya, ada yang mengatakan asli, mereka menolak. Itu juga menolaknya setelah lama, setelah berdiskusi nih. Setelah selesai dari situ mereka pokoknya kita tolak. Freddy pernah lihat ijazah Pak Joko Widodo? Pernah lihat aslinya? Saya tidak pernah lihat asli. Loh, kok saudara bisa katakan asli tapi saudara nggak pernah lihat gitu? Saya percaya Pak Jokowi. Loh, dan bagaimana Anda mau percaya sementara ijazah Anda nggak pernah lihat gitu? Pertama saya percaya Pak Jokowi. Yang kedua, saya percaya dengan lembaga-lembaga negara ini. Saya percaya sama UGM, saya percaya sama KPU, saya percaya sama Bareskrim Polri, dan saya percaya sama Polda. Yang saya tidak percaya hanya teroris. Mereka hanya kepentingannya menyerang. Ini yang kacau ini dari kubu sebelah. Ada pihak-pihak yang tidak pernah melihat ijazah tapi selalu mengklaim ini ijazah asli. Sama seperti ada pengacara lain yang mengatakan bahwa pada saat kami gelar perkara khusus itu, pada saat ijazah diperlihatkan beliau mengatakan saya pegang ada embossnya, ada watermarknya. Begitu saya tanya definisi watermark dan emboss nggak bisa dia jawab. Justru pertanyaan ini saya balik kepada teroris sebetulnya. Bagaimana dia menuduh ijazah itu palsu 1000 triliun, dia tidak pernah melihat ijazah itu, dia tidak pernah memegang. Loh, kan mereka udah menjelaskan bahwa basis penelitian mereka itu adalah 2. Pertama, primary evidence atau data primernya itu adalah skripsi yang disampaikan oleh pejabat UGM resmi. Mereka lihat langsung, mereka pegang, mereka foto dan mereka uji. Ada kejanggalan. Kemudian mereka mengatakan bahwa ijazah ini juga palsu berdasarkan hasil penelitian mereka terhadap data sekunder. Teman-teman, kalau mau mengatakan bahwa ijazah ini asli, ya tolong hadirkan dan lakukan penelitian berdasarkan data primer ijazah Pak Joko Widodo. Saudara tidak pernah melakukan penelitian, apalagi saudara lihat, pegang aja nggak pernah. Tapi di mana-mana, saudara selalu mengatakan ijazah ini asli. Ijazah ini asli. UGM yang mengeluarkan itu ijazah, proses akademik Pak Jokowi dari awal sampai akhir itu dilakukan UGM, dan UGM sudah berulang kali menyatakan itu. Kemudian kalian bantah. Saudara pernah mendengar pernyataan UGM bahwa mereka mengatakan ijazah ini asli? Coba buka pernyataan rektor UGM. Itu kan cuma pernyataan. Enggak, ini serius loh. Ini material. Saudara bicara otoritas UGM yang mengatakan bahwa ijazah ini asli. Saudara periksa pernyataan rektor UGM. 2 kali dia memberikan pernyataan secara resmi dan itu direkam oleh UGM. Anda nggak pernah mengatakan bahwa ijazah ini asli? Yang disampaikan UGM itu adalah Pak Jokowi lulusan UGM, kuliah di UGM masuk 80, kemudian tahun 85 selesai. Ada 2 pernyataan yang juga kontradiksi. Ada yang rektor UGM sendiri kan membuat pernyataan yang sering blunder gitu. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa ijazah itu asli yang dipegang oleh Pak Jokowi. Beliau hanya mengatakan begini, coba putar semua rekaman UGM ulang. Beliau mengatakan bahwa ijazah yang dipegang Pak Joko Widodo adalah tanggung jawabnya Pak Joko Widodo. Yang diduga palsu itu, kalau Anda memahami ketentuan hukum pidana terkait dengan pemalsuan dokumen, yang diatur dalam pasal 263 ayat 1 dan ayat 2, Anda harus pahami. Ayat 1, suatu dokumen asli dibuat palsunya. Bisa saja orang itu kemudian pernah lulus dari satu universitas, bisa. Tetapi dokumennya dia palsukan dari yang asli. Baca ketentuan 263 ayat 1. Bang Freddy ditanggapi. 263 ayat 2 memang menggunakan suatu dokumen palsu. Palsu itu artinya adalah ada dokumen asli kemudian dibuat palsunya. UGM tidak pernah memeriksa ijazah Pak Joko Widodo. UGM tidak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Semua otoritas, ya, saya katakan kepada Anda ya, karena Anda nggak pernah mengikuti proses hukum ini. Di Komisi Informasi Pusat, kami tanya, dan saya adalah kuasa hukum yang melakukan permohonan terhadap KIP. Itu saya tanya pihak KPU, pernah nggak saudara lihat ijazah asli Pak Joko Widodo? Nggak pernah. Pernah nggak saudara melakukan otentikasi terhadap ijazah Pak Joko Widodo? Nggak pernah.
Jadi saudara bagaimana mau mempercaya otoritas? Otoritas bilang aja bahwa mereka nggak pernah percaya, nggak pernah melihat, mohon maaf, nggak pernah melihat ijazah Pak Joko Widodo. Sampai situ, Yang Bu. mereka percaya itu adalah dokumen fotokopi ijazah yang dilegalisir. Begitu dilegalisir diserahkan kepada KPU, KPU mengatakan bahwa ya sudah, karena sudah dilegalisir oleh KPU, oleh UGM, ya sudah mereka percaya. Tapi pada saat kami kejar dengan undang-undang kearsipan, di mana suatu dokumen itu mau diarsipkan dalam arsip negara, maka harus dilakukan autentikasi antara fotokopi dengan asli, dan mereka nggak pernah melakukan itu. Bang Clear Freddy, itu Bang dalam Freddy proses persidangan. ditanggapi dulu. Ini sebelum pertanyaan penguji soal riset niat baik tadi ya Bang ya, belum dijawab tadi ya. Ya, kita ini kan sama-sama alumni semua universitas. Kita ini sama-sama pernah melegalisir ijazah. Ijazah legalisir itu adalah justru telah disamakan dengan asli. Kan begitu. UGM telah melegalisir itu. Telah sampai di tangan KPU. Dan ini berproses, diakui, kemudian lanjut, kemudian menjadi presiden 2 periode. Itulah yang saya percaya. Begitu. Dan prosesnya, maksud Bang Freddy Ya. prosesnya, tahapan itu Bang ya. jelas, itu yang pertama. Yang kedua, ya, seperti saya katakan tadi, ini proses akademik, bukan kucuk-kucuk ijazah itu keluar. Ada pendaftaran, ya, ada proses pembelajaran di situ, ya, ada skripsi, ada KKN, dan itu semua sudah Lalui. disimpulkan oleh UGM, ya, Pak Jokowi lulus dari situ. Dan itu kan tidak mungkin disampaikan kepada orang-orang ini, itu sudah disampaikan kepada proses penyidik satu persatu data itu. Masa dia bilang, oh ini waktu dia kuliah materi ini, enggak. Dia hanya menyimpulkan, Pak Jokowi memang lulus dari UGM. Sudah diberikan ijazahnya, penggunaan ijazah itu memang otoritas Pak Jokowi. Itu sangat benar. Sama-sama punya keyakinan yang berbeda. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa.